Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati, NIM 120160662. Baik, video kali ini kita akan membahas tentang konsep dan standar akuntansi lembaga amil Jiswaf pada PSAK 109. Selanjutnya kita akan membahas definisi Jiswaf. Apa sih Jiswaf itu? Jangan lupa simak video berikut. A few moments later. Nah, di sini kita akan membahas definisi Jiswaf. Apa sih Jiswaf itu? Jiswaf adalah singkatan dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, seperti kita ketahui, zakat menurut bahasa adalah membersihkan diri atau mensucikan diri. Nah, sedangkan pengertian zakat menurut istilah adalah ukuran harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat yang telah ditentukan syariat Islam. Adapun infak, pengertiannya yaitu mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan, penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Oleh karena itu, infak berbeda dengan zakat. Nah, infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Sedangkan sedekah atau sedekah yaitu pemberian seorang muslim kepada orang lain secara ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Nah, adapun pengertian wakaf yaitu pemberian suatu harta dari milik pribadi menjadi kepentingan bersama, sehingga kegunaannya mampu dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta tersebut. Nah, dari penjelasan tadi pasti pada bingung kan apa sih perbedaan dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf? Nah, perbedaannya itu ada dua. Yang pertama dari sisi hukum dan yang kedua dari sisi objeknya. Nah, yang pertama dari sisi hukum. Dari sisi hukum ini, wakaf, infak, dan sedekah hukumnya itu sunnah dan jumlah waktu dan penerimaannya itu tidak ditentukan. Sedangkan zakat hukumnya wajib, jumlah waktu dan penerimaannya itu sudah ditentukan. Nah, yang kedua dari sisi objek, yang dimana harta benda wakaf harus dijaga, dipelihara, diabadikan, dan dikelola untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara berkelanjutan. Nah, sedangkan harta zakat, infak, dan sedekah ini harus langsung disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Selanjutnya, kita simak video berikut. Ada berapa orang sih yang berhak menerima zakat? Yaitu terdiri dari 8 orang. Yang pertama ada orang miskin, yang kedua orang fakir, yang ketiga pengguna zakat, yang keempat mu'alaf, yang kelima memerdekakan budak, yang keenam fisabilillah, dan yang ketujuh orang yang berhutang atau disebut dengan ghorimin, dan yang terakhir yaitu kedelapan ibnu sabil. Nah, kali ini kita akan membahas standar akuntansi ZIS, zakat, infak, dan sedekah, yang dimana saat ini yang digunakan oleh OPZ sebagai pedoman dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya yaitu PSAK nomor 19 yang dikeluarkan oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2010. Akuntansi zakat yang ada di dalam PSAK 109 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak sedekah. PSAK ini berlaku untuk amil, yakni suatu organisasi atau entitas pengelolaan zakat yang pembentukannya dan pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah. Nah, dalam fatwa DSN tentang Jiswaf dan laporan keuangan Jiswaf, terdapat beberapa hal penting terkait pengelolaan zakat yang diatur melalui fatwa MUI. Fatwa-fatwa ini menjadi perlakuan akuntansi yang diatur di dalam PSAK 109, yang dimana ada 3 fatwa. Yang pertama itu fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 terkait
dengan amil zakat. Dan yang kedua, Fatwa MUI nomor 15 tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat. Dan ketiga, Fatwa MUI nomor 14 tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Nah, dalam laporan keuangan Ziswaf ini berlandasan hukum lembaga zakat adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Nah, adapun laporan keuangan lembaga zakat terdiri dari 5 jenis, yaitu pertama laporan posisi keuangan, yang kedua laporan perubahan dana, yang ketiga laporan perubahan aset kelolaan, dan yang keempat laporan arus kas. Nah, yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.